Hai guys, ini untuk Cancer, Scorpio, Pisces untuk di minggu pertama di bulan Oktober. Ini untuk yang mungkin lebih situasi atau percintaan yang moga-moga bisa berhubungan dengan kalian, oke? Oke. Untuk Cancer, Scorpio, Pisces, kartu pertama Cancer, kedua Scorpio, dan ketiga adalah zodiak Pisces. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Oke, untuk Cancer, Scorpio, Pisces, kartu pertama Cancer, kedua Scorpio, dan ketiga adalah zodiak Pisces. Cancer, Scorpio, dan zodiak Pisces. Oke. Untuk zodiak Cancer mungkin kalian bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius karena mereka mendapatkan hal yang sama. Kita akan lihat untuk kartu tarot Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, untuk zodiak Cancer, luck is in your side. Oke, Cancer. Untuk zodiak Scorpio, don't let pride get in your way. Untuk zodiak Scorpio. Untuk zodiak Pisces, pay attention to the red flag and you and your loved ones are safe. Pisces. Oke, sebentar. Aku minum dulu guys. Oke, untuk Cancer, Scorpio, Pisces, jadi untuk general energi kalian adalah getting know each other. Oke, jadi ada sesuatu hal yang kalian harus lebih tahu informasi lagi terkait dengan siapapun orang yang berhadapan dengan kalian. Kalau misalnya kalian pasangan, mungkin ada sesuatu hal yang kalian harus pay attention terkait dengan informasi orang-orang yang berada dalam sekitar kalian. Tapi kalau ini terkait dengan pasangan, ada sesuatu hal yang kalian harus bisa lebih mengenal satu sama lain gitulah, atau ada suatu perbincangan yang dimana pada akhirnya Cancer, Scorpio, Pisces mengetahui orang yang sedang kalian hadapi, kurang lebih seperti itu, oke? Nah, terkait dengan kalau misalnya ini cuman baru tahap perkenalan atau tahap di mana kalian lagi beradaptasi terhadap suatu keadaan atau situasi, ibaratnya untuk Cancer, Scorpio, Pisces dibutuhkannya untuk kalian untuk lebih karena di sini surrender to the divine, jadi ibaratnya udah lu pasrahin aja gitulah ya. Untuk mungkin ada seseorang yang ingin mengenal kalian lebih dalam lagi atau vice versa, dibutuhkannya untuk kamu tuh tidak mengontrol suatu keadaan aja, ibaratnya gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini surrender to the divine, ibaratnya udah pasrahin aja apa yang terjadi. Mungkin emang energinya pada saat itu akan ada yang seperti itu atau datangnya seperti itu. Jadi dipasrahkan terhadap suatu universe atau terhadap kuasa Tuhan, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi sebenarnya King of Pentacle dengan Four of Cups, Six of Pentacle. Mungkin kalau kalian berhubungan dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, mungkin ada keinginan kalian untuk pergi dari orang tersebut gitu ya. Ada sesuatu hal mungkin kalian baru saja mengkat energi orang tersebut, atau mungkin kamu merasa seseorang yang mungkin kamu sudah invest secara emotionally dengan orang tersebut, ada keinginan antara dia ingin ngekat kamu atau kamu ingin ngekat dia, atau mungkin ada suatu clarity yang kamu hadapi atau suatu truthful komunikasi atau ada sesuatu kejelasan, ada pencerahan yang sedang kamu hadapi dengan orang tersebut, yang akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan energi orang tersebut atau pergi dari orang tersebut, kurang lebih seperti itu. Karena mungkin kalau dilihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces, ada sesuatu ketidakpuasan karena mungkin orang tersebut tidak menawarkan sesuatu hal yang kalian inginkan, atau ada sesuatu hal seseorang menginginkan sesuatu hal yang lebih, yang akhirnya mungkin ada suatu clarity atau mungkin salah satu dari kalian meminta suatu penjelasan yang akhirnya
seseorang memilih untuk ya udah deh kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue lebih baik pergi deh, kurang lebih seperti itu, tapi secara emotionally. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Cancer, Scorpio, Pisces. Kita akan mulai dari Cancer dulu. Jadi mungkin untuk zodiak Cancer, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn. Tapi mungkin ini juga untuk zodiak Cancer, karena ada dua kartu codependency di mana mungkin kalian saling terhubung atau mempunyai desire yang sangat dalam terkait dengan seseorang, atau ada punya strong feeling terkait dengan seseorang yang akhirnya kamu memilih atau tidak menginginkan lepas dari energi tersebut gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin kalau misalnya ada luck is on your side. Mungkin Cancer yang aku lihat ibaratnya kalau misalnya ada suatu keberuntungan atau berita baik mungkin yang akan hadir dalam kehidupan kamu dalam minggu ini, karena luck is on your side. Tapi ini juga bisa dikaitkan untuk zodiak Cancer, mungkin ada sesuatu hal yang kamu berusaha fight terhadap suatu keadaan atau persepsi atau terkait dengan seseorang gitu ya. Tapi mungkin ini akan ada suatu perubahan yang besar, di mana kamu udah nggak perlu harus fight lagi terhadap sesuatu hal yang kamu inginkan gitu. Itu yang aku lihat. Tapi ini juga bisa dikaitkan untuk zodiak Cancer, mungkin ada suatu keinginan yang sangat-sangat kamu inginkan, hingga kamu membuat suatu memblok diri kamu terkait dengan keinginan tersebut. Tapi ini juga hati-hati dengan suatu addiction yang kamu berusaha, suatu addiction atau suatu keinginan atau suatu addiction yang kamu berusaha memerangi atau membuat suatu dinding batasan supaya mungkin kamu nggak mau berubah karena kamu senang dengan itu. Mungkin kamu punya addiction yang dimana kamu merasa nyaman dengan hal itu, yang akhirnya mungkin disuruh berubah tapi kamu merasa enggak, gue fine dengan itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada suatu addiction di mana kamu berusaha ada suatu addiction atau ada suatu keinginan di mana kamu berusaha melindungi hal tersebut gitu ya. Oke, tapi ini juga bisa berkaitan dengan orang yang berhubungan dengan kamu. Mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang dia mempunyai sesuatu hobi yang terlalu berlebihan atau keinginan yang terlalu berlebihan, mau fight terhadap sesuatu hal karena dia merasa mempunyai persepsi yang baik buat menurut dia. Jadi sebenarnya dilihat, yang aku lihat ada seseorang di sini harus bisa gimana caranya approach orang tersebut. Kalau misalnya pasangan kamu punya hobi yang terlalu berlebihan, mungkin dia merasa hobi gue baik-baik aja atau segala macam, tapi mungkin pasangan yang satu udah mulai terganggu nih dengan hobi tersebut. Nah mungkin ada seseorang di sini ada keinginan untuk pergi karena ini orang nggak susah dikasih tahu gitu ya. Tapi ini juga karena dengan the devil, dengan 7 of Wands, seseorang ini berusaha memproteksi atau memprotektif dirinya terkait dengan suatu hobi atau addiction yang terlalu berlebihan gitu. Oke? Aku nggak tahu ini bisa berhubungan dengan kalian atau enggak, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang mengancam untuk pergi apabila seseorang tidak berhenti terhadap suatu addiction yang dia inginkan. Tapi ini juga bisa dikaitkan seseorang yang berasal dari masa lalu, atau seseorang yang emang nggak bisa move on sama kamu kembali hadir dalam hidup kamu, tapi seseorang di sini merasa udah nggak mau lagi atau ngeblok orang diri tersebut, atau berusaha tidak mau. Ibaratnya mungkin kalau misalnya untuk zodiak Cancer, mungkin ada seseorang yang bolak-balik dalam hidup kamu yang pada akhirnya kamu memberi ultimatum dengan orang tersebut, atau berusaha untuk memblokade diri kamu terkait dengan energi orang tersebut gitu ya. Oke, kita akan ke zodiak Scorpio. Di sini don't let pride get in your way. Oke, dan di sini ada finance and career. Aku nggak tahu apakah ini akan berhubungan dengan kalian, tapi yang aku lihat untuk zodiak Scorpio, jadi mungkin yang pertama, mungkin ini bisa ada terpisah atau enggak, tapi yang aku lihat mungkin ada seseorang yang ingin tahu kamu lebih dalam lagi, tapi mungkin ada gengsi yang besar yang sedang kamu hadapi, ibaratnya gitu ya. Ada gengsi yang sedang kamu hadapi, atau kamu simpelnya ada seseorang yang sebenarnya simpelnya pengen temenan aja sama kamu, pengen tahu aja kamu lebih dalam lagi, oke? Ya, tapi mungkin antara kamu atau orang tersebut
jadi ada kegengsian yang ditutupi kah, ada gengsi. Jadi ada sesuatu hal seseorang di sini harus bisa menurunkan sedikit gengsinya gitu ya. Jangan sampai ego dan gengsi itu menjadi suatu penghalang oleh kamu dengan orang tersebut. Mungkin ada saatnya kamu juga harus bisa agak sedikit luwes gitu dalam suatu keadaan. Tapi mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan yang skenario kedua adalah mungkin ini adalah terkait dengan finansial dan karir gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal, misalnya kalau kalian punya bisnis terkait dengan seseorang, bisnis dengan teman gitu contohnya gitu ya, bisnis dengan teman, ada sesuatu hal yang kamu merasa kamu nggak mau kalah dalam sesuatu hal, entah pemikiran cara hitung-hitungan, atau entah pemikiran dalam mengambil suatu keputusan, entah dalam satu pekerjaan, atau cara hitung-hitungan dalam sesuatu hal. Jadi ada sesuatu hal yang kalian harus bicarakan, mungkin bisa involve dengan suatu pekerjaan, suatu masalah keuangan terkait dengan orang tersebut gitu ya. Oke, tapi kita akan lihat kalau ini berkaitan dengan percintaan, mungkin pada saat ini juga hati-hati dengan mungkin kamu berhubungan dengan seseorang atau vice versa, berhubungan dengan seseorang yang mungkin excusesnya dia adalah suatu pekerjaan, dia mungkin sibuk, dia ini, dia itu gitu ya. Mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia tuh terlalu sibuk banget dan segala macam, tapi ada suatu ego yang mungkin kamu ciptakan terkait dengan orang tersebut. Oke, hati-hati juga dalam mengambil suatu keputusan dengan finansial atau karir yang dimana kamu lebih mengutamakan kekeraspalaan kamu terkait dalam mengambil suatu keputusan untuk zodiak Scorpio. Oke, nah tapi kita akan lihat untuk kartu taronya. Tapi di sini adalah Eight of Wands dengan Three of Cups. Dengan Eight of Cups ada kemungkinan seseorang yang berasal dari masa lalu kembali hadir dan berkomunikasi sama kamu. Oke, tapi apapun komunikasi atau komunikasi yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, mungkin ada seseorang yang berasal dari masa lalu mungkin kembali hadir dalam kamu untuk pengen reconnect lagi sama kamu, pengen ngobrol lagi sama kamu. Ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin berasal dari masa lalu atau seseorang yang pernah deket sama kamu ingin kembali hadir dengan kamu, tapi mungkin ada excuses yang kamu buat terkait dengan orang ini gitu ya, mungkin karena gue lagi sibuk gitu, atau gini, padahal sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya apapun energi akan hadir sama kamu ini, cuman kamu harus bisa pasrahin aja, udah terima aja. Mungkin ini pada saatnya emang orang itu kembali sama kamu untuk berhubungan dengan kamu. Tapi mungkin aku lihat untuk zodiak Scorpio ada sesuatu gengsi atau kekeras kepalaan kamu terkait dengan orang ini. Oke, Eight of Wands dengan Three of Cups kalau terkait dengan suatu pekerjaan, mungkin ini juga dikaitkan dengan kamu baru saja meninggalkan suatu pekerjaan, misalnya keluar dari pekerjaan satu keluar dari pekerjaan satu dan masuk ke pekerjaan yang baru. Mungkin ada suatu informasi celebration, informasi yang baik, kabar baik terkait dengan suatu tawaran yang baru. Mungkin kamu baru saja meninggalkan pekerjaan yang lalu, tiba-tiba ada suatu tawaran atau berita yang baik yang akan kamu hadapi, mungkin terkait dengan finansial atau masalah karir gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu hal dalam mengambil suatu keputusan, jangan biarkan kekeras kepalaan kamu atau gengsi kamu yang akhirnya merusak atau menjadi penghalang dalam situasi. Contohnya misalnya gini, gue dapat berita kabar atau peluang terkait dengan suatu pekerjaan, tapi gajinya gue nggak bisa nih, nggak sesuai dengan apa yang gue harapkan. Tapi mungkin sebenarnya ada sesuatu hal yang kalian harus bisa negosiasikan atau tanya atau ngobrol terkait dengan suatu berita yang akan kalian dengar gitu ya. Ibaratnya mungkin pada saat ini kan lagi susah nih, mungkin baiknya kalian menerima sesuatu hal pada saat itu. Ibaratnya kamu bisa menerima atau mengikhlaskan sesuatu hal daripada nggak ada kerjaan. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus bisa mengconsider tawaran tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti mungkin dengan ibaratnya ada suatu keadaan yang ibaratnya makin lama makin akan ada suatu kenaikan. Jadi ada sesuatu hal, hati-hati dengan mengambil suatu keputusan yang menggunakan ego atau keras kepala. Mungkin ada sesuatu yang kamu harus bisa mencoba memulai sesuatu hal gitu ya, terkait dengan mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus bisa coba, atau jangan sampai kamu tuh gengsi atau keras kepala terkait dengan orang ini atau situasi ini. Oke. Ini juga untuk Scorpio, jadi ada dua kartu 8, jadi Eight of Cups dengan Eight of Wands. Jadi mungkin
ada seseorang yang bolak-balik berhubungan dengan kamu, antara dia mau nerusin atau enggak, apakah akan moving forward atau enggak, apakah akan reconnect atau ketemuan atau enggak, karena ada 2 kartu 8. Jadi mungkin ritme dalam hubungan kamu dengan orang tersebut seperti berkomunikasi, terus enggak lagi berkomunikasi, enggak lagi, atau mungkin ini juga dikaitkan dengan orang yang seseorang berasal dari teman kamu dan segala macam. Mungkin ya agak bingung bagaimana approach-nya gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu hal yang gue pengen tahu aja, tapi nggak tahu deh gitulah. Tapi ini juga ibaratnya mungkin ini yang kamu rasakan terkait dengan seseorang. Gue pengen nggak sih nerusin, apa gue harus moving forward, atau gue harus pergi, atau gue harus ninggalin. Jadi ada sesuatu hal seperti itu. Jadi mungkin itu dia pengingatnya adalah jangan biarkan keras kekepalan kamu atau ego kamu menjadi penghalang dalam situasi kamu, dan kamu mungkin diharuskan untuk bisa surrender atau memasrahkan suatu keadaan untuk bisa terjadi naturally. Oke? Nah, untuk zodiak Pisces, you and your loved ones are safe. Jadi mungkin Pisces kalau terkait dengan kamu yang sudah berkeluarga, mungkin ada sesuatu keadaan dan situasi di mana kamu merasa entah terancam, entah merasa tidak balance dalam sesuatu hal, tidak stabil dalam kamu dengan suami atau istri kamu atau pasangan kamu. Tapi di sini ada pay attention to the red flag. Jadi sebenarnya yang aku lihat untuk zodiak Pisces ada sesuatu hal di mana kalian mempunyai konflik atau konflik di dalam diri kamu. Mungkin ini bisa terpengaruh dari internal influence, atau emang simpelnya kamu nggak tahu mana yang harus kamu pilih, mana jalan atau path yang harus kamu ambil. Apakah gue harus ke kiri, apakah gue harus ke kanan, gitu ya. Ada sesuatu hal yang kamu menunggu suatu kabar, tapi sebelum kamu menunggu suatu kabar tersebut, kamu tuh kayak udah mempersiapkan apa yang akan kamu ambil, atau udah kamu ada sesuatu persiapan yang kamu akan ambil dari suatu kabar yang kamu tunggu, gitu. Mungkin satu, ada keinginan kamu untuk pergi ke dalam suatu kota yang lain, atau ada sesuatu hal yang kamu ingin meninggalkan sesuatu keadaan, situasi, atau tempat pekerjaan, atau suatu masalah karir mungkin. Nah, yang aku lihat di sini adalah pay attention to the red flag and you and your loved ones are safe. Jadi sebenarnya aku lihat untuk zodiak Pisces, satu, tadi aku bilang ada sesuatu hal yang kamu tunggu dari kejauhan, atau berita, atau mungkin kamu punya physical distance dengan seseorang. Ada sesuatu hal yang kamu punya plan dalam melakukan sesuatu, tetapi kamu menunggu nih suatu kabar dulu nih untuk bisa memulai hal tersebut. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan kamu sudah menyiapkan suatu plan, tetapi kamu tinggal nunggu hal yang bisa membuat kamu untuk pergi ke tempat sesuatu hal yang lebih baik gitu. Karena ibaratnya di sini juga ibaratnya kartunya tuh dari 3 kartu ini semuanya menghadap ke depan. Antara satu, mungkin ada sesuatu hal yang kamu ingin tinggalkan, mungkin kota, mungkin suatu keadaan, situasi, atau mungkin seseorang. Oke. Tapi ini ibaratnya kalau aku lihat mungkin ada suatu keadaan di mana kamu harus meninggalkan suatu keadaan atau situasi, tapi kamu tuh kayak agak sedikit was-was terkait dengan hal tersebut gitu ya. Mungkin mendengar suatu gosip, mendengar suatu informasi, atau mendengarkan suatu informasi dari eksternal kalian, ruang lingkup pekerjaan, keluarga mungkin, atau pasangan, yang pada akhirnya kayak kamu tuh siap, apabila emang itu sudah terjadi sama kamu, kayaknya kamu siap untuk pergi atau siap untuk melakukan sesuatu hal gitu. Kalau misalnya terkait dengan karena yang aku lihat ada suatu gosip atau suatu hal yang sudah kamu ketahui mungkin, yang akhirnya kamu jadi agak sedikit was-was terkait dengan kamu dengan pasangan kamu. Ini juga bisa dikaitkan dengan Pisces apabila kamu berhubungan dengan seseorang yang mempunyai physical distance, dan kamu tuh kayaknya ada keinginan untuk bisa datang ke tempat orang tersebut gitu, karena kamu ada suatu kewas-wasan, ada sesuatu kecurigaan yang kamu rasakan terkait dengan orang itu, gitulah kurang lebih. Ada sesuatu hal yang mungkin kalian harus bisa bicara lebih dari hati ke hati. Mungkin kalau kamu was-was, ada suatu kecurigaan terkait dengan orang ini, ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu harus bicarakan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kartu you and your loved ones are safe, ada sesuatu hal yang ibaratnya kamu tidak harus selalu kamu
curiga terhadap sesuatu hal. Kalau memang ada physical distance antara kamu dengan orang tersebut, sebenarnya yang aku lihat adalah dua orang ini yang berjauhan secara emosional atau distant emang saling tidak berbicara, tetapi mungkin ada suatu konflik antara kamu dengan orang tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kayak gue pengen ini tapi nggak tahu mesti dia duluan. Jadi kayak gitu, punya konflik di dalam diri kamu, konflik inner konflik di dalam diri kamu. Untuk gimana sih caranya supaya kita tuh nggak jauh-jauhan, supaya kita tuh bisa baik-baik aja, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ada dua orang yang mungkin sebenarnya sama-sama memiliki inner konflik, tapi tidak ada yang ingin berinisiatif untuk melakukan sesuatu hal supaya lebih baik keadaannya. Tapi semakin jauh gitu ya secara emosional atau distant, kalian jadi berpikiran yang negatif terkait dengan pasangan kalian. Itu yang aku lihat untuk zodiak Pisces. Bye guys.